92,5 Maestro FM House with The Sound. Berjumpa lagi di Maestro You Channel. Jangan batasi belajar kita. Belajar dari anak muda, mengapa tidak? Halo Sobat Maestro, senang sekali ini Kak Jo kembali hadir dan sudah duduk di meja ini. Dan berarti siap lagi ngobrol dengan seseorang anak muda yang kali ini Kak Jo culik. Dimana satu anak muda ini, ada kedengaran suara dikit ya. Anak muda satu ini tuh Kak Jo kenalnya masih di bangku SMA. Sekarang sudah masuk ke semester 6, hampir lulus, tidak terasa waktu berjalan dengan begitu cepat. Dan kalau tidak salah, kita ketemu tuh terakhir saat pandemi. Betul. Betul ya? Betul. Nah itu dia loh ya. Jadi cukup lama sekali. Bahkan ini bisa terjadi obrolan seperti ini berawal dari anaknya sendiri yang ngechat aku. Ada urusan mau nanya-nanya. Wah saya kenal kamu ya. Kenapa tidak saya undang ke Maestro You Channel? Akhirnya saya undang. Jadi akhirnya kita bisa duduk ngobrol-ngobrol bareng di sini. Dengan siapa sih narasumber kita? Yuk kita langsung kenalan aja dengan satu narasumber kita di hari ini. Nama lengkapnya adalah Margaret Elsadora. Halo. Halo Sir. Tuh panggil lo sih Sir. Tua sekali ya. Kok biasa. Biasa. Yang sudah bertahun-tahun dilakukan pemanggilan sama susah ya dirubah dalam waktu berapa menit. Gak apa-apa ya. Margaret Elsadora. Mungkin orang mikirnya dipanggilnya Margaret. Oh mikirnya Dora. Bukan ya. Ternyata panggilannya adalah Elsa. Betul. Semua teman-teman manggilnya Elsa? Enggak Sir. Jadi sebenarnya nama panggilan saya banyak. Apa aja? Ayo. Jadi ada yang manggilnya Maggie, ada. Maggie? Dari Margaretnya disingkat. Oh Margaret disingkat Maggie. Ya Kreatif betul, teman-teman. itu ada. Terus boleh. yang manggil Elsanya ada. Yang manggil Eldora juga ada. Eldora. Kayak nama tempat berenang ya. Gak boleh sebut. Gak boleh sebut brand. Banyak Sir. Jadi ada yang namanya panggilannya aneh-aneh juga ada gitu. Tapi yang lebih banyak Elsa. Betul, yang umumnya Elsa. Oke, maka di sekolah juga dipanggil Elsa ya. Aku tahunya Elsa. Oke. Tapi di balik banyaknya singkatan-singkatan, panggilan-panggilan, ada makna khusus gak sih dari arti nama Margaret Elsadora? Kalau saya nggak salah ingat ya, Margaret itu artinya mutiara. Kalau misalnya Elsadoranya itu adalah kesejahteraan dari Tuhan. Wow. Iya. Berat ya. Berat. Saya juga pas baca langsung kayak, nama saya ternyata punya meaning seberat itu. Mengandung kesejahteraan dari Tuhan lagi ya. Iya. Berarti apakah hidupnya Elsa tuh menghadirkan kesejahteraan untuk sekelilingnya? Semoga. Kalau dia bilang iya, wah blunder ya. Berat. Semoga. Harus dinilai oleh orang lain gitu ya. Tapi yang menarik juga ternyata Margaret itu mutiara. Betul. Oke, berarti ada sesuatu hal yang berharga juga. Berarti akan dapat cerita-cerita yang berharga nih Sobat Maestro kita di hari ini. Amin. Ya. Oke, jadi kita akan ngobrol-ngobrol. Memang tadi yang seperti yang Kak Ju sudah bahas di awal, bener-bener kita terakhir ketemu tuh pas pandemi. Dan bahkan dia adalah salah satu anak yang tidak ikut wisuda. Karena terpaksa wisuda online. Betul. Karena tiba-tiba lagi sekolah enak-enaknya, lagi persiapan mau ujian waktu itu. Iya. Betul ya? Kalau nggak salah kayaknya kelas 11 deh, Sar. 11 akhir itu? tapi. 11 akhir ya? Oh iya, 2 tahun kamu mengalami pandemi ya? 1,5. Jangan lebih-lebihin ya. 1,5. 1,5 aja udah berat. Jangan lebih-lebihin 2 tahun. Nah tapi aku ingat banget untuk kelas dia nih, Elsa nih masuk ke kelas yang notabene anak-anak baik, anak-anak suka belajar ya. Iya kah? Iya kah? Kamu menurut aku sebagai guru kan. Ada guru yang kelas lain gitu ya. Yes, kita libur. Fokusnya kan libur kan. Seminggu libur. Seminggu tapi 1,5 tahun ya. 1,5. Ya itulah yang terjadi. Tapi ya sudahlah ya. Kita move on saja. Sekarang sudah lewat masa-masa itu. Kita sudah masuk ke hampir bisa katakan normal lagi. Ya, apa yang sudah dijalani oleh seorang Elsa. Berarti kurang lebih kita ketemu 3-4 tahun. Berarti banyak cerita dong. Betul. Bisa diceritakan buat kita semua ya. Boleh. Yang terakhir adalah dia ternyata sekarang sudah aktif dalam satu organisasi bahkan berskala internasional ya. Betul. Nah ini akan kita bahas nanti yang menjadi gerbang pertemuan Elsa dengan betul kan? Itu gerbang loh. Kalau nggak ada itu kita nggak ketemu. Bener. Oh Elsa bener, kenapa sih nggak kepikiran Elsa gitu ya. Nah akhirnya kita akan ngobrol-ngobrol tentang sana ya. Tapi pastinya nggak cuma ngomongin tentang organisasinya. Kita mau tarik mundur juga kehidupan di masa muda, masa kecil seorang Elsa seperti apa. Kalau di pikiran aku kayaknya Elsa ini nggak pernah nakal. Bener atau salah? Kayaknya nakal ada, cuman kayaknya nggak separah itu mungkin ya Sar. Mari kita coba cek ya. Mudah sekali untuk mengecek anak itu nakal atau enggak. Sebutkan satu kenakalan terbesar seorang Elsa. Wah. Apa ya? Ayo. Kenakalan kayaknya emang nggak terlalu gimana-gimana, tapi aku pernah pergi tanpa izin. Pergi tanpa izin itu adalah kenakalan terbesar seorang Elsa. Jadi tapi waktu itu posisinya gini Sar, nakalnya.
Saya kan udah belajar naik mobil sebenarnya dari SMP. Oke. Nah, saya pernah pergi dari pas SMP itu, Mhm. pokoknya nggak izin bawa mobil, belum punya SIM. Oh, jadi takut ya. Iya, Karena berbahaya Betul. juga. Jadi itu nakalnya. betul. Tuh, Ke rumah kan- teman doang sih, Sir. Jadi kalau di anak-anak yang nakal nih dengerin cerita Elsa, aduh, levelnya masih segini nih. Betul. Nakal tuh segini katanya. Jangan segini. Tapi gak apa-apa ya. Kita akan coba ulik anak yang gak bandel, anak yang kelihatannya hidupnya baik-baik aja, pasti juga punya cerita. Nah ini sengaja yang pengen Kak Jo undang di hari ini adalah pengen ngulik anak yang terlihat baik, anak yang hidupnya flat itu ada cerita apa aja sih di dalamnya. Kita akan digali di Boleh, hari ini boleh, ya. boleh. Mari kita ngobrol-ngobrol bersama dengan Elsa di Maestro Youth Channel. Tadi sudah perkenalan singkat-singkat lah ya di segmen yang pertama. Kita akan lebih mengenal Elsa lagi lewat cerita di segmen yang kedua ini. Pertanyaan kedua adalah bagaimana Elsa di kehidupan rumahnya? Yang aku tahu Elsa ini 2 bersaudara ya. Betul. Punya adik perbedaan umurnya 8 tahun. Betul. Nah, 8 tahun. Sesuatu yang mengganggu suara Elsa nggak untuk adik? Karena gini, aku mempelajari sekali setelah punya anak jadi cari tahu banyak ilmu-ilmu gitu ya. Anak itu kalau tunggal takut katanya. Nanti dia akan menjadi anak yang cukup egois, susah mengalah karena semua perhatiannya penuh kedua orang tua untuk dia. Mungkin kamu udah merasakan aku kayak akan jadi anak tunggal gitu ya. Tiba-tiba 8 tahun, siapakah adik kecil ini? Kan tiba-tiba datang ke rumah kan. Nah merasakan hal seperti itu nggak? Atau justru enggak? Kamu udah dewasa kayak aku akan bantu mama untuk jaga adik. Nah jujur saya sebenarnya nih, jadi waktu itu posisi masih SD kan, saya memang masih tunggal tuh, terus kayak yang ngeliat teman-teman punya koko, punya cici gitu kan, kayaknya seru gitu, terus minta ke mama punya adik gitu. Oh. Jadi sebenarnya aku yang minta itu, Oke, Sir. itu fun fact-nya ya. Fun fact, itu aku yang minta. Terus karena emang waktu itu kan posisinya aku masih SD. Terus ya udah tuh, terus mama puji Tuhan hamil, terus ya udah datang tuh adik kecil aku, dan dia jadinya perbedaan umur 8 tahun, jauh banget gitu. Cuman kayak sebenarnya waktu, karena emang umur kita jauh banget kan gapnya, jadi sebenarnya kita rukun-rukun aja gitu. Jadi kalau dibilang berantem hampir jarang lah. Berantem juga bukan berantem yang kayak benar-benar sampai ngambek-ngambekan, tapi kayak cuman main-main aja, karena emang umur kita jauh kan, jadi aku ngerti lah dia masih kecil gitu, dan aku juga udah dewasa duluan kan istilahnya, jadi kayak ya udah kalau misalnya kita pergi, ya kita yang berdua yang justru istilahnya bikin rusuh gitu, yang bikin rame gitu. Jadi karena pertama dari awal juga kamu yang minta sih. Betul. Ya. Ini udah kamu yang minta, kayaknya kamu jaga banget Betul. adiknya. Akhirnya jadi teman ya, Betul, bukan jadi jadi teman. musuh atau jadi saling suka gontok-gontokan enggak ya. Itu yang terjadi. Nah berarti lingkungan di rumah aman ya, nyaman gitu ya. Aman. Lagi-lagi aku coba membuktikan bahwa Elsa ini terlalu mulus jalan hidupnya ya. Elsa ini mengaku saat SD gak suka belajar. Betul ya? Betul. Bukan anak yang terlalu ambisi untuk belajar. Lalu saya tanya ya, rankingnya berapa kalau di SD? Boleh ceritakan Elsa? Jadi dulu itu kalau SD tuh sebenarnya dibilang saya tuh nggak suka belajar, karena emang waktu itu kan kita belum ada handphone dan segala macam kan, jadi kayak saya masih sering main sama tetangga lah, pokoknya disuruh tidur siang nggak mau, pokoknya mau main gitu kan. Terus pernah ya istilahnya bandelnya kayak disuruh tidur siang tapi saya diem-diem keluar gitu, main sama temen, ya udah. Udah bandel banget tuh. Bandel banget. Bandel banget itu. Oke. Terus kayak yang karena waktu dulu kan ada bibi yang babysitter kan yang jagain, terus kayak jangan bilangin mama ya pokoknya kalau misalnya main, pokoknya ya itu, jadi kayak pokoknya diem-diem main lah. Jadi emang dulu tuh lebih suka main daripada belajar, dan emang sebenarnya mama sama papa tuh nggak strict, cuman kayak istilahnya belajarnya yang benar gitu kan, udah dikasih fasilitas masa nggak belajar yang benar gitu kan. Terus waktu itu pernah pokoknya ulangan itu, ini nggak tahu sih, kayaknya takut salah ngomong juga. Jadi ulangan terkecil itu saya dulu pernah matematika, itu bukan ulangan ding, PR. PR itu dapat 30. Oke. Tuh, untuk anak yang pinter tuh kalau nilai 30 tuh nightmare. Coba kasih anak-anak 30 makanan kami sehari-hari. Ya 30 tuh berkesan sekali ya waktu itu ya. Betul. Soalnya waktu itu habis itu pulang-pulang dimarahin sama orang tua sebenarnya, kayak kenapa bisa 30 PR loh, masa PR aja 30 gitu kan, padahal bisa dikerjainnya jauh-jauh hari dan segala macam. Jadi dulu tuh treat saya kalau misalnya dapet nilai bagus itu saya dikasih permen favorit saya. Gitu. Dan saya tuh kayak kalau bisa kayak pengen 2 mah, pengen pokoknya nggak mau 1 gitu, karena emang saya suka banget sama bisa. permennya. Jadi nilai 200. Kalau 100 kan permen 1, 200 Betul, ya 200. 200. Nggak bisa masalahnya ya. Jadi kayak ya udah waktu itu kan ya udah ya istilahnya berantem kecil lah, tapi kayak emang cuman ya namanya juga anak kecil ngambek gimana gitu waktu itu. Oke, tapi dengan kamu yang mengaku tidak suka belajar,
tapi 30 aja langsung bikin kaget diri kamu Iya. sendiri. Gak heran ternyata kamu masuk deretan 10 besar mungkin lah ya. Iya, waktu itu masih 10 Oke. besar. Baru katanya kalau udah niat belajar ya Sobat Maestro ya, SMP SMA mulai niat belajar, langsung masuk minimal 5 besar ya? Iya, 5 besar masuk. Ya kan Sobat Maestro ya, terbukti ya anak ini terlalu mulus jalannya, terlalu lempeng ya. Tapi balik lagi, kalau semulus itu apakah dalam keseharian sehari-hari ini nggak ada sesuatu yang bisa kita gali? Aku yakin enggak gitu ya. Karena orang bilang kan jangan terlalu jadi anak yang baik, jangan terlalu anak yang ngikutin aturan sekolah dan lain-lain. Karena nanti hidupnya flat, nggak ada cerita, kata siapa. Nah aku kayak melihat seorang Elsa ini punya cerita yang bisa kita ceritakan. Meskipun 2 segmen sudah kita habiskan, kita cuma menghabiskan untuk menjelaskan pada Sobat Maestro, bener, ini anak terlalu mulus jalannya ya, terlalu taat aturan. Aku juga sebagai guru di sekolah nggak pernah melanggar aturan gitu ya. Jadi kelihatannya kok lempeng aja. Apa sih sebenarnya dalam hidupannya? Ini akan coba aku gali di segmen yang ketiga ya. Sudah masuk segmen ketiga aja nih, nggak kerasa ya. Yuk ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan Elsa. Kali ini pertanyaan aku akan diawali seperti ini. Kamu tadi kan sudah dijelaskan ya, kayaknya nakalnya masih nakal yang sangat-sangat diwajarkan sekali gitu ya. Bahkan cenderung terlalu baik. Nah, apakah ini terjadi karena kamu punya tekanan pribadi? Karena ternyata fun fact-nya, seorang Elsa ini adalah mamanya seorang guru. Betul. Bahkan gurunya mengajar di sekolah dengan satu substansi yang sama gitu ya. Jadi kayak anak guru tuh biasanya lebih dinotis. Betul banget. Itu nggak buat kamu akhirnya aduh pengen nakal, cuma aduh ingat posisi mama jadi guru, jadi nggak berani nakal. Bener nggak? Sebenarnya bukan yang nggak berani nakal sih, Sir. Karena emang saya anaknya bukan yang istilahnya macem-macem banget gitu. Karena ya bukan anak yang suka main keluar juga, emang anak rumahan agaknya. Terus apa ya, pasti ada pressure sendiri sih kalau jadi anak guru. Karena istilahnya anggaplah nilai jelek dikit gitu, mungkin di bawah KKM aja, tapi masih di bawah KKM sedikit, pasti langsung jadi bahan omongan, either itu sama guru-guru ataupun sama anak-anak yang lain, teman-teman yang lain. Karena kayak pasti nanti dibilangnya, itu anaknya ibu itu nilainya masa jelek dan segala macem. Pasti yang kena kan langsung ke nama mama gitu. Jadi waktu itu istilahnya untungnya satu sadar diri juga dari SD gitu kan, karena sering dimarahin juga karena malas belajar dan segala macem. Terus di SMP jadinya kayak sadar, oh iya beneran kalau sekolah itu emang penting. Udah sadar lah kalau itu tanggung jawab saya juga. Jadi di situ mulai dikejar akademiknya, dan untungnya itu nggak ngebawa beban ke mama gitu. Okay. Tapi secara langsung kalau mama datang ke Elsa, kita harus ngobrol nih Elsa. Kamu tahu posisi mama nih, mama guru. Gak pernah itu terjadi ya? Enggak sih kayaknya. Gak pernah ya? Gak pernah. Itu pun kamu lahir kesadaran tersebut ya karena kamu berpikir sendiri, iya kasihannya mama kan posisinya guru nih. Kalau aku lakukan sedikit, ini anak guru kok gini sih nilainya segala macam. Lebih kesadaran sendiri ya? Kesadaran sendiri aja. Wow, luar biasa bagus ya. Jadi terpatahkan ya statement bahwa kamu nggak mau mencoba nakal karena memang basicnya kamu nggak suka aja untuk hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Ya nggak usah nyari ribut lah Sir. Kita coba damai aja hidupnya, coba tenang. Okay. Itu dari mama ya. Itu sudah berlangsung dari katanya bukan TK lagi. Playgroup ya? Betul. Playgroup sudah di satu sekolah yang sama sampai SMA. Iya. Masuk kuliah lagi-lagi. Ada itu terjadi lagi ya. Iya. Masuk ke satu kampus di mana papa bekerja di sana. Betul. Nah itu juga jadi tantangan lagi nggak? Sebenarnya kalau dibanding mama, papa itu lebih strict. Oh gitu? Iya, papa itu lebih strict. Mama tuh nggak kayak yang ya udah nggak kayak bahkan nilai itu nggak terlalu diperhatiin banget. Kalau papa itu dia masih ngecekin. Sampai Tapi sekarang? Iya, tapi Sampai sekarang? Iya. Tapi nggak yang kayak ini kenapa nilainya segini, nggak yang kayak gitu. Cuman kayak laporan aja nilai akhirnya berapa gitu. Cuman kayak karena emang udah kebiasa juga mungkin ya dari SMP dari SMA. Jadi emang saya ngerasa itu buat kesenangan saya aja, nilai bagus itu kan emang kepuasannya buat saya, bukan untuk papa dan mama doang. Dan itu ya impactnya kasihnya ke papa mama, mereka senang juga karena ngelihat bagus gitu. Ini mungkin yang membuat seorang Elsa akhirnya fokus sama nilai ya, karena menyadari ternyata bukan buat orang lain, lebih ke aku dulu gitu ya. Aku pun happy kan kalau nilainya bagus. Nah pertanyaannya, dengan kamu yang selempang ini kayaknya fokus banget dengan dunia pendidikan, ada kepikiran nggak ikutan jejak mama, papa? Kayaknya kan mama papa kan dunia pendidikan kan, kamu ada ke arah sana nggak? Sebenarnya lebih ke saya pengen S2 sih. S2? Cuman tapi tetap bakalan kayaknya fokus ke profesional dulu, baru nanti kalau udah cukup waktunya dan udah bisa ngumpulin uang sendiri baru S2 gitu, kurang lebih. Aku nyusahin lagi papa mama. Iya betul. S2 ya. Tapi kenapa pengen S2? Ini menarik. Kenapa ya? Karena saya ngerasa saya pengen explore lebih sih. Jadi saya baru saya sadarin gitu kalau misalnya ternyata saya tuh orangnya eksploratif juga. Karena dulu tuh saya pernah ngerasa
ada teman saya pernah bilang, ini bukan bragging ya, kayak saya mau dong kalau jadi lu gitu, karena lu tuh akademiknya oke, non akademik oke. Cuman dulu tuh saya memandang itu adalah suatu beban gitu, karena istilahnya ekspektasi orang ke saya tuh tinggi kan jadinya. Oh berarti saya harus bagus nih dua-duanya. Itu tuh sampai SMA itu kayak gitu, dan akhirnya masuk kuliah itu saya baru sadar sembari proses di kuliah juga kalau itu tuh sebenarnya bukan karena gini Sar, ada pepatah yang bilang lebih baik kamu bisa atau pro gitu di satu hal daripada bisa banyak hal tapi nggak ada ahli sama sekali, kayak gitu kan. Jadi waktu itu saya downnya tuh karena kalimat itu. Cuman saya sadar kalau itu sebenarnya kelebihan saya juga. Ternyata saya emang eksploratif anaknya, saya pengen belajar banyak gitu kan. Jadi yang saya lakukan ya udah semampu badan saya juga dan semampu mental saya ambil semua yang saya bisa ambil kesempatan gitu. Dan itu juga jadinya knowledge buat saya juga gitu. Jadi banyak pengalaman, pengetahuan baru. Meskipun akhirnya kamu sudah memilih belum spesifik? Karena dengan tadi pepatah tadi kan, kayaknya bener deh harus kita punya suatu spesifik nih. Ada belum? Udah terpikirkan belum? Ya itu akhirnya saya milih kuliahnya Business Administration sebenarnya. Itu ya akhirnya akan jadi fokus kamu ya, administrasi bisnis. Karena kita belum ngomong nih apa jurusannya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke jurusan, ini juga menarik tadi bilang, aku bisa akademik tapi non akademik. Berarti ada sesuatu juga di non akademiknya. Yuk kita gali bersama-sama di segmen selanjutnya ya. Segmen yang keempat, tadi udah bahas tentang segala akademiknya ya. Kak Jo sih berharap dengan kita ngobrol tadi, banyak anak muda yang berpikir, oh iya ternyata benar juga ya. Kalau aku bagus akademik, aku juga bagus nilai-nilainya, sikapnya di sekolah itu bukan untuk orang lain, tapi terutama untuk aku dulu. Betul. Ya. Jadi inspirasi untuk anak muda untuk jangan nakal gitu ya. Jangan, kalau gak nakal gak keren. Ternyata itu terpatahkan ya. Bisa juga keren kok. Asal gimana, selain kita pinter, kita juga gak nakal di sekolah, kita bagusin aja akademiknya. Tetap jadi keren. Betul. Itu yang dipilih oleh seorang Elsa ya. Dia kembangkan lagi potensinya dan sekarang non akademiknya. 2 jalur yang dipilih. Apakah jalur itu? Dance sama nyanyi. Dance sama nyanyi. Waktu itu lebih banyak persentasenya lebih banyak dance atau nyanyi nih? Kayaknya lebih ke dance dasar dibanding nyanyi mungkin ya. Karena kalau dance itu saya udah dari TK sebenarnya. Oh, TK? Iya dari TK. Jadi awalnya tuh justru saya sebenarnya di scope traditional dance dulu. Oke. Terus baru masuk ke modern dance. Dan kalau SD itu masih imbang, modern dance ada, traditional dance ada, karena masih masuk ke kurikulum juga kan waktu itu. Nah di SMP itu mulai lebih fokusnya ke modern. Ya, terus di SMA masih ada sedikit tradisional tapi lebih banyak modern juga gitu. Dari TK. Kalau musik? Kalau musik itu sebenarnya nyanyi, mungkin aku bisa bilang dari SD kali ya. Jadi lebih lama di dance sebenarnya. Oke. Dan kenapa aku bisa tahu Elsa suka bernyanyi? Elsa masuk kelas aku, kelas vokal ya. Betul. Dan kita pernah berkolaborasi untuk memenangkan perlombaan untuk membawa piala datang ke sekolah kita. Betul. Meskipun ada satu sisa lucu di sana ya. Kita berhasil juara 2 loh. Betul. Ya? Dari 3. Gimana ceritanya itu? Masih ingat lombanya kayak gimana? Waktu itu ini sih, kita kan sebenarnya waktu itu gak cuma fokus di vokalnya doang kan Sar ya. Lebih kayak kita tuh ada posisi-posisi yang ganti-gantian gitu, dan pembagian suaranya juga. Terus kita latihan juga lumayan lama, dan emang kita yang kita nyanyiin tuh lagu Mandarin juga kan waktu itu. Catat itu yang paling penting ya. Kita bukan ahli Mandarin. Betul. Jadi kita cukup sulit dengan itu, tapi kita mainnya di vokalnya aja deh. Sampai ada guru Mandarinnya khusus kan. Untuk supaya pelafalan kita benar gitu ya. Dan kabarnya waktu itu beritanya lombanya banyak pesertanya, betul ya? Gitu ya? Nah gimana, ceritain lagi. Jadi karena sebenarnya kita itu tahun kedua kita ikut kan. Yang sebelumnya itu memang cukup banyak pesertanya. Waktu itu udah dengar kayak banyak pesertanya. Terus kebetulan temen aku yang ikut yang di tahun pertama itu, terus dia menang juga kan. Terus yang tahun kedua baru nih dibuka membernya lebih banyak gitu. Jadi waktu itu kita berlima. Iya, lebih banyak dibandingkan yang tahun pertama. Nah terus kayak yang ya udah kita udah preparation yang bener-bener wah gitu kan. Pokoknya kita adlibsnya banyak, pokoknya pembagian suaranya segala macam, pokoknya udah wah banget lah. Terus pas datang cuma bertiga pesertanya. Terus kayak ya udah mungkin ini kesempatan kita menang lagi. Ya udah lah ya. Dan benar. Karena juara cuma 3, peserta 3. Kalau sampai 3 kan lebih malu kan. Betul. Itu dari mulai Kak Jo pernah juga. Bahkan nomor lebih parah lagi, pesertanya 2. Dan Kak Jo juara 2. Malu. Tapi gak apa-apa. Kan gak semua orang tahu kalau pesertanya 2 ya. Betul. Dan yang menarik juga waktu itu, ini juga cerita dari Kak Jo juga boleh ya. Kak Jo itu berdoa sama tim. Wah bener Tuhan, tolong Tuhan, kita bener pengen menang banget. Jangan jawaban Tuhan kayak
sebenarnya kamu latihannya memang kurang sih, tapi karena kamu doa sungguh-sungguh, yaudahlah aku hilangkan pesertanya. Mungkin gitu kali ya. Jalur hilangkan peserta ya. Jadi kadang-kadang kalau kita sulit itu ya, doa Tuhan siapa yang menang Tuhan, mungkin aturlah pesertanya Tuhan dikit-dikit, itu bisa Pesertanya aja ya. dikitin. Ya. Biar peluangnya lebih gede gitu ya. Itu juara 2 dengan persiapan yang luar biasa matang. Tapi kamu juga punya pengalaman katanya berlomba dengan pengalaman yang persiapannya 3 hari doang, Iya betul. tapi tetap juara. Betul. Ceritain dong itu juga. Jadi waktu itu kalau di SMA itu biasanya kita ada liga basket gitu kan, namanya di BL. Jadi di BL ini emang udah terkenal banget di sekolah SMA, pokoknya satu Jabar pasti ikut lah istilahnya gitu. Dan di BL ini tuh anak-anak basketnya itu harus bawa tim dance. Nah waktu itu karena emang ini skalanya kan provinsi gitu, gede banget. Jadi waktu itu kita preparation juga mati-matian tuh buat di BL dan segala macam, karena emang penilaiannya juga strict dan segala macam kan. Tapi ended up kita nggak dapat peluang untuk menangnya di situ. Dan habis itu ternyata kita dibawa lagi untuk ikut lomba kayaknya di sekolah waktu itu, antar sekolah, tapi tergolong masih kota sih harusnya. Jadi ikut, nah itu persiapannya benar-benar cuma 3 hari. 3 hari. Benar, jadi cuma 3 hari dan itu posisinya habis di BL, badan tuh masih sakit-sakit dan segala macam. Terus di BL itu kan kalau nggak salah mendekati UAS ya, timelinenya, UAS apa UTS gitu. Nah itu sibuknya di situ, jadi udah harus latihan, jadi pulang. Kita motong pelajaran sih. Jadi bener-bener latihan dari istilahnya jam 1-an terus bener-bener sampai sore. Jadi cuma 3 hari itu. Dan di 3 hari itu karena emang kita latihannya juga langsung digas gitu kan. Dan kita bawa properti juga. Waktu itu propertinya pakai payung. Nah itu tuh pokoknya payung H-1 rusak semua. Terus banyak yang istilahnya kecelakaan juga. Jadi temen aku ada yang kakinya kena payung, yang istilahnya buat dancer kalau misalnya yang kakinya sakit gimana ngedance ya kan. Terus banyak yang istilahnya kita biru-biru lah, lebam-lebam, karena emang koreografinya juga lumayan waktu itu. Dan ternyata di hari H kita larinya di lapangan gitu. Kok itu pasti mempengaruhi sekali ya? Karena kita tuh waktu itu ada roll back gitu, back roll gitu. Wow. Jadi itu kita back roll di lapangan, keras, sakit ya. Jadi bener-bener habis itu badan sakit semua. Tapi untungnya ternyata menang. Dan juara pertama? Itu cuma 1 juaranya dari sekian banyak. Wow. Gitu. Luar biasa ya. Dapat chance di situ ternyata, terus kayak wah oke, terima kasih Tuhan gitu kan. Meskipun kayaknya pengorbanannya kayak pukul-pukulan ya lumayan. Sakit banget badannya karena emang di situ kita ditekeninnya juga sih, kayak atraksinya kan banyak ya waktu itu. Yang diangkat-angkat lah, back roll segala macam, muter-muter payung dan segala macam gitu. Wow, tapi nggak sia-sia Nggak semuanya sia-sia ya. untungnya. Bisa juga bawa pulang piala. Itu beberapa pengalaman, meskipun nggak bisa diceritakan semua, tapi intinya 2 bidang ini yang jadi favorit di seorang Elsa, ditekuni dan tetap bisa jadi prestasi. Jadi bisa tetap keren nggak anak yang nggak nakal, bisa berprestasi lah. Itu ya makna dari segmen yang keempat ini yang kita akan tutup dulu. Segmen yang terakhir, yuk ngobrol lagi bersama dengan Elsa. Tadi kita udah cerita dari masa-masa SD, TK, kebalik ya harusnya TK, SD ya. TK, SD, SMP, SMA, dan SMA kan tadi sempat dikatakan juga ya tergantung sekali gitu ya. Kayaknya nggak puas ya sekolah di SMA, rasanya bukan sekolah 3 tahun tapi 1,5 tahun gitu ya. Jadi kelulusannya juga sangat menggantung sekali, masuk ke kampus pun juga masih gantung banget ya. Jadi nggak kerasa nyaman, tapi bukan itu jadi masalahnya. Elsa pun jadi seperti ada perubahan sikap yang terjadi. Betul ya? Betul. Kok kan kamu itu jadi kamu kenapa kamu ya kagak kebalik dong ini gimana? Gimana? Ceritain dong perubahan apa yang terjadi dengan Elsa setelah datangnya COVID? Oke, jadi waktu itu sempat sebenarnya ada sedikit masalah. Maksudnya kalau COVID aku yakin nggak aku doang gitu yang ngalamin masalah dan istilahnya down secara mental ataupun physically. Cuman waktu itu ada masalah yang istilahnya bikin saya juga down secara mental, sorry. Jadi waktu itu tuh sempat benar-benar takut ketemu orang. Jadi gak mau keluar rumah. Istilahnya cuma mau ketemu sama orang-orang rumah aja. Dan bahkan diajakin main juga gak mau, kayak istilahnya cari alasan lah buat ngehindar gitu. Karena benar-benar setakut itu yang benar-benar sampai kayak keringet dingin, deg-degan dan segala macem kayak gitu. Jadi waktu itu bingung juga sih ini kenapa awalnya. Itu jadi sebenarnya kan itu posisi lagi persiapan buat daftar kuliah dan segala macam kan. Dan yang tadi saya bilang sebenarnya saya waktu itu lagi overthinking masalah yang kayak istilahnya saya tuh mau arahnya kemana sih, kayak ini suka tapi kayak yang benar-benar saya passion di situ tuh yang mana. Jadi waktu itu bingung, overthinking, dan istilahnya kayaknya itu ngaruh juga ke mental gitu kan. Dan akhirnya yang istilahnya karena ekspektasi orang itu, jadi takut sama ketemu orang karena takut
apa ya, kayak di bring up gitu loh masalah untuk kayak mau kemana, nanti mau ngambil apa, terus kayak karir plannya gimana, udah takut di situ lah. Terus kayak untungnya COVID, jadi kan kita nggak banyak interaksi sama orang juga, jadi secara waktu ya pelan-pelan sembuh juga, hilang lah itu rasa takutnya. Terus masuk kuliah juga masih pandemi, masih belum boleh ini kan, masih harus online gitu. Jadi untungnya itu jadi istilahnya waktu rehat aku juga sih, untuk kayak bener-bener ya cari waktu untuk mikir gitu, kayak ini mau ngapain sih ke depannya, karena apalagi dunia kuliah itu udah bener-bener dekat banget sama dunia profesional juga kan. Jadi kalau istilahnya nggak bikin plan yang bener-bener matang, kayaknya bakal berantakan hidup kuliahnya gitu. Oke, jadi kalau aku tangkep takutnya bukan karena takut COVID penyakitnya ya? Iya. Lebih takut nanti ditanya orang apa. Jadi malah COVID itu kamu syukuri gitu ya? Iya bener. Itu anehnya gitu. Aku pikir tuh mungkin ada pengalaman yang gak enak di COVID, ada ditinggal orang dikasihi, orang dekat, enggak ya? Enggak, untungnya enggak sih. Walaupun ada keluarga yang kena juga, tapi enggak nyampe ke situ. Puji Tuhan ya, semua baik-baik aja ya. Lebih kepada COVID ini membuat kamu bersyukur gak ada yang nanya mau kuliah apa, nanti mau kerja apa, karena belum siap kamu jawabnya ya. Itu berarti kelemahan ya. Jadi kalau kamu bisa semua hal di SMA, ada kelemahannya di kelas 3 akan kebingungan tersendiri. Tapi apa alasannya akhirnya muncul satu jurusan administrasi bisnis? Itu fun fact-nya, waktu itu kan sebelum COVID itu kita ada psikotes dari sekolah kan. Terus ikutlah psikotesnya. Dan waktu itu hasilnya saya ingat banget, 4 itu sebenarnya jurusannya berkaitan sama desain semua. Desain semua? Iya, jadi desain DKV, ada fashion design, terus ada seni rupa murni, sama satu lagi apa ya, saya lupa, pokoknya masih berkaitan sama desain. Cuman satu, manajemen. Oh, manajemen itu mungkin lebih ke administrasi bisnis ini. Jadi waktu itu saya mikirnya, itu yang keempat ya? Iya, keempat ya bener. Dari paling 5 bawah itu, kan? iya. Bener-bener dia beda sendiri intinya. Terus kayak yang saya mikir, sebenarnya saya desain tuh suka, karena emang istilahnya saya ya suka art juga kan. Tapi saya yakin fashion saya bukan di situ, karena nggak terlalu jago lah untuk di situ. Sebenarnya cuma minat aja, tapi nggak bakat gitu kan. Terus saya mikir kayak apa ya yang istilahnya saya bisa lebih general, tapi kayak bisa ngelingkup banyak hal juga gitu. Dan saya mikir, business administration itu kan sebenarnya general gitu kan. Istilahnya kita ke sosialnya ada, terus kalau misalnya mau masukin art dan creativity juga di situ banyak gitu kan peluangnya. Jadi saya mikir kayak ya udah mungkin di sini yang lebih pas gitu, dan sekalian istilahnya yang satu di jurusan itu di bisnisnya gitu. Berarti setelah kamu milih administrasi bisnis ini, ke depan pun kamu berpikir akan membuka usaha atau bisnis? Ada kepikiran sih, cuman kayak tetap saya bakalan istilahnya utamain professional work dulu, istilahnya cari pengalaman dulu kan sir. Baru nanti kalau udah dapet idenya, udah dapet knowledge-nya, pengetahuannya, saya terapin sendiri gitu. Oke, berarti siap seperti kayak kerja kantoran, memang targetnya ke sana? Iya, betul. Ke situ dulu. Jadi kalau aku tarik ya, kalau setelah obrolan kita 5 segmen ini, setelah lulus akan cari kerjaan, dapat penghasilan, dapat pengalaman, lanjut S2. S2 dulu. Untuk melengkapi administrasi bisnis ini. MM juga ya berarti ya? Akan ke bisnis? Kemungkinan bisnis atau enggak ke social science-nya. Sociology. Karena perspektif saya gitu ya. Bisnis itu kan istilahnya mulainya dari orangnya dulu kan. Jadi kalau misalnya kita nggak paham sama orangnya, bisnisnya nggak akan lancar. Intinya gitu. Mempelajari manusianya, baru belajar bisnisnya. Belajar kita di hari ini ya. Ini siapa tahu ilmu yang bisa diterapkan juga buat sobat maestro semua ya. Pelajari bisnisnya, pelajari orangnya, dua-duanya dipelajari, aman ya. Itu kata Elsa. Oke, tapi setelah kita mendengar obrolan ini, kita belum bahas sama sekali ya tentang satu organisasi internasional. Itu udah keburu habis sobat maestro. Gak apa-apa. Kita masih punya satu sesi lagi, sesi kedua. Ini akan mungkin kita banyak ceritakan apa aja kesibukan Elsa di sana, melengkapi masa-masa kuliahnya, ya, masa kuliah yang sudah normal. Kalau pandemi kan nggak normal ya. Setelah dia normal, bisa ketemu banyak teman, dia ikutan juga organisasi ini. Kita akan coba telah lebih jauh lagi ya.